Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masita dengan NIM A2310152 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Saya akan mencari jurnal yang berkaitan dengan resiko distributor dan akan mempresentasikan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Optimasi Mitigasi Risiko Rantai Pasokan Kedelai dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Penulis Amario Yohaneseo Marten Umbukalekas yang bersekolah di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, Indonesia. Pendahuluan. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan penting yang digunakan dalam berbagai sektor, baik untuk kebutuhan pangan, pakan ternak, maupun industri olahan, seperti tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Permintaan terhadap kedelai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar bahan baku kedelai di Indonesia masih bergantung pada impor. Produktivitas petani lokal masih rendah, menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya ketersediaan kedelai dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen rantai pasok yang terkoordinasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Risiko yang muncul dalam rantai pasok dapat menimbulkan kerugian besar, bahkan menyebabkan kegagalan dalam operasional. Oleh karena itu, manajemen risiko memiliki peran penting dalam upaya mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai potensi risiko, mengoptimalkan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian, serta meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian dengan penerapan optimal mitigasi risiko yang tepat. Harapkan pertanian berkelanjutan di Indonesia dapat semakin diperkuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam rantai pasok kedelai. Pasok kedelai merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak yang saling terhubung, mulai dari pemasok, bahan baku, petani sebagai produsen utama, pengepul, industri pengolahan, pengecer, hingga konsumen akhir. Dalam prosesnya, setiap tahapan menghadapi berbagai risiko seperti fluktuasi harga, keterlambatan distribusi, penurunan kualitas produk, hingga ketidakseimbangan informasi antara pelaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang tepat agar kegiatan distribusi dan pengolahan kedelai dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan risiko dalam rantai pasok kedelai guna mendukung terciptanya pertanian berkelanjutan yang produktif dan stabil. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah untuk memahami pola risiko serta strategi pengolahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok kedelai yang baik ditandai dengan margin keuntungan tinggi, efisien, pemasaran yang optimal, serta penerapan praktik perdagangan yang transparan dan bertanggung jawab yang pada akhirnya mampu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh pelaku. Tujuan penelitian ini secara jelas bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pola rantai pasok kedelai terbentuk dan berjalan, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi serta menentukan strategi mitigasi yang tepat untuk mengatasinya, dan menilai tingkat keberlanjutan rantai pasok kedelai dilihat dari 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan situasi resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif,
kuantitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengaji berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu serta membangun konteks yang relevan terhadap permasalahan dalam rantai pasok kedelai. Dalam penelitian ini ditemukan 3 pola utama rantai pasok kedelai, yaitu pola 1 merupakan pola rantai pasok kedelai yang paling umum melibatkan alur, pemasok, petani, pengepul, industri pengolahan, pengecer, sampai ke konsumen. Dalam pola ini, pemasok menyediakan sarana produksi bagi petani, hasil panen dijual ke pengepul, lalu diolah oleh industri menjadi produk seperti tahu dan tempe. Sebelum didistribusikan ke pengecer dan konsumen, pola ini menunjukkan rantai pasok yang panjang namun tetapi efektif karena menghubungkan seluruh pelaku dari hulu hingga hilir. Pola kedua merupakan rantai pasok yang lebih sederhana, melibatkan alur, pemasok, petani, industri pengolahan, sampai ke konsumen. Dalam pola ini, hasil panen dari petani langsung disalurkan ke industri tanpa melalui pengepul, sehingga proses distribusi lebih singkat, biaya pemasaran lebih rendah, dan kualitas produk lebih terjaga sebelum sampai ke konsumen. Pola ketiga yang berlangsung lebih sederhana melalui pemasok, petani, konsumen langsung. Selain itu, terdapat 3 aliran utama dalam rantai pasok kedelai, yaitu aliran produk yang bergerak dari hulur ke hilir, aliran uang yang mengalir dari hilir ke hulur, dan aliran informasi yang berlangsung 2 arah antara seluruh pelaku rantai pasok. Risiko dalam rantai pasok kedelai muncul di setiap tingkatan, mulai dari petani hingga konsumen. Pada tingkat petani, risiko mencakup cuaca, penanganan pasca panen, fluktuasi harga, dan kualitas benih yang tidak seragam. Mitigasinya dilakukan melalui asuransi pertanian, jadwal tanam yang tepat, dan perbaiki proses pasca panen. Pada tingkat pengepul, risiko utama adalah fluktuasi harga dan kualitas produk yang dapat diatasi dengan kontrak harga yang jelas serta kerjasama dengan kelompok tani. Di tingkat industri pengolahan, risiko berkaitan dengan kesediaan bahan baku dan proses produksi. Solusinya yaitu menerapkan SOP produksi, kontrak pasokan jangka panjang, dan penyimpanan efisien, sementara distribusi menghadapi penurunan kualitas dan ketidakpastian pasokan, sehingga perlu berbagai informasi pasar dan penerapan kontrak penjualan yang transparan. Pada tingkat konsumen, risiko berupa perubahan harga dan pasokan dapat diminimalkan melalui kontrak pembeli dan perencanaan permintaan yang baik agar stabilitas harga dan pasok tetap terjaga. Keberlanjutan rantai pasok. Keberlanjutan rantai pasok kedelai dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, keberlanjutan tercapai apabila margin keuntungan yang diperoleh setiap pelaku rantai pasok tinggi dan sistem bagi hasil berjalan secara adil. Hal ini mampu meningkatkan daya saing industri kedelai serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Dari aspek sosial, efisiensi dalam rantai pasok berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendapatan yang lebih stabil, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan pengolahan. Sementara dari aspek lingkungan, keberlanjutan dapat diwujudkan melalui penerapan metode agroekologi, sertifikat organik, serta pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan ampas tahu sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak atau produksi turunan lainnya, sehingga tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola rantai pasok kedelai yang paling umum terjadi adalah alur pemasok petani, pengepul, industri pengolahan, pengecer, sampai konsumen. Pola ini menggambarkan keterkaitan yang kuat antara pelaku dari hulu hingga hilir dapat proses distribusi kedelai. Resiko utama yang dihadapi dan rantai pasok kedelai meliputi fluktuasi harga,
penurunan kualitas produk, dan ketidakstabilan pasok. Untuk mengatasinya, diperlukan kontrak kerjasama yang jelas antara pelaku usaha serta penerapan sistem informasi rantai pasok yang transparan dan terintegrasi. Keberlanjutan rantai pasok kedelai dapat dicapai melalui praktik perdagangan yang bertanggung jawab, penerapan inovasi teknologi pertanian, serta pengembangan sistem pertanian yang ramah lingkungan guna memastikan efisiensi, keadilan, dan kelestarian dalam jangka panjang. Sarannya, untuk mendukung optimalisasi dan berkelanjutan rantai pasok kedelai diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dalam membangun kerjasama antara pelaku rantai pasok, mulai dari pemasok, petani, pengepul, hingga industri pengolahan dan distributor, agar koordinasi berjalan lebih efektif. Selain itu, edukasi bagi petani mengenai pentingnya manajemen risiko juga sangat diperlukan agar mereka mampu mengatasi berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, perubahan cuaca, dan penurunan kualitas hasil panen. Di era digital saat ini, penerapan teknologi berbasis informasi seperti aplikasi data, pasokan, dan harga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisien distribusi, transparan pasar, serta mempercepat arus informasi di sepanjang rantai pasok kedelai.